Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Taqwa Marabahan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadir adik-adik kita, anak-anak kita. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenikmatan nomor satu yang perlu dan selalu kita syukuri adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat hidayah. Hidayah untuk menjadi pemeluk agama Islam. Karena itulah tidak ada permohonan dan doa yang paling sering kita minta kepada Allah kecuali hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah, beri kami petunjuk ke jalan yang lurus. Berapa kali Bapak Ibu kita baca doa ini yang memang selalu kita baca karena dia hadir di dalam rukun sholat kita, surah Al-Fatihah. Ya, seandainya kita mau terjemahkan, maka menjadi luar biasa dia. Ya Allah, beri kami petunjuk ke jalan lurus. Jalan lurus ya Allah. Jalan lurus ya Allah. Jalan lurus ya Allah. Nah, begitu kan? Sampai 17 kali, Pak. Itu minimal. Ya, seandainya kita baca dia di dalam sholat lain, tahajud kita full 11 rakaat dengan witir, 17 tambah 11 berapa? 28 kali kita baca. Seandainya kita selalu menunaikan sholat rawatib isna asyara rakaatan, 12 rakaat yang pahalanya banallahu lahu, kelak akan dibangunkan bagi kita rumah di surga. 40 kali Pak kita baca. Ya, 40 kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Seandainya bapaknya selalu hadir di awal waktu ke masjid ini, setiap kali adzan berkumandang lalu dia hadir, lalu kemudian dia sholat tahiyatul masjid, karena memang idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliyanna rak'atain. Bila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan langsung duduk. Ya. Kalau masih ada waktu, qomat belum berkumandang, maka sholatlah 2 rakaat. 10 Pak, 50 kali kita. Ya. Tidak terasa kita itu berdoa sampai 50 kali minta agar kita ini dikasih hidayah dan petunjuk ke jalan yang lurus, karena memang hidayah itulah yang mampu menggiring Bapak Ibu hadir ke masjid ini pada malam hari ini. Ya, tanpa ada hidayah sulit orang kemudian mau ringan langkahnya pergi ke masjid. Dan Allah sudah memilih kita untuk menjadi muslim, maka pertahankanlah keislaman kita hingga akhir hayat di kandung badan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati, Pak. La tamutunna, jangan sama sekali mati. Ya, illa wa antum muslimun, kecuali antum semuanya dalam kondisi berislam sampai akhir hayat di kandung badan kita. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Saking besarnya nikmat hidayah ini, Nabi tidak bisa memberikan hidayah ini hatta kepada pamannya sendiri, orang yang sangat dekat, orang yang membela kehidupannya, yaitu Abu Thalib. Ya. Sehingga tatkala Abu Thalib ini wafat, Nabi juga bersedih. Pertama karena orang yang sangat dekat dengan dirinya wafat, dan juga di tahun yang sama meninggal juga istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, orang yang sangat dekat membela Nabi dan membela dakwahnya. Padahal Abu Thalib belum muslim. Ya. Jadi seandainya bapak, ibu masih punya kerabat yang non-muslim, itu sebetulnya harus dijaga kekerabatan itu. Karena bisa saja dia membela kita, walaupun dia tidak seagama, walaupun berbeda. Karena faktor kesukuan, faktor keluarga besar itu juga kadang bisa bermanfaat bagi dakwah ini. Seperti Nabi yang dibela oleh pamannya Abu Thalib, sekalipun pamannya masih non-muslim pada saat itu. Ya, tatkala Nabi Nuh diceritakan tidak diganggu oleh kaumnya secara fisik. Quran mengatakan laula rohtuka larojamna. Seandainya bukan karena kelompokmu, rohtun, kelompokmu, bilangan, kami sudah lama ingin merajam, tapi karena faktor keluargamu akhirnya kami nggak bisa melakukan. Nah, sama Nabi pada saat itu selama Abu Thalib masih ada, ya, tidak ada yang berani mengganggu Nabi, padahal orang-orang Mekah pada saat itu sudah sangat berkeinginan menghentikan dakwahnya, bahkan ingin melakukan tindakan secara fisik, dan akhirnya memang demikian juga. Nah, tatkala Abu Thalib wafat dan pada saat dia sakaratul maut didatangi oleh Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, yang dengan kalimat inilah saya akan membela engkau kelak pada hari kiamat. Karena memang pintu gerbang legal formal, ya, orang musyrik non muslim kalau mau masuk Islam ya mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu pintu gerbang yang legal, formal dan sah. Ya. Tapi di saat yang sama ada juga pembesar-pembesar musyrikin yang hadir pada saat itu juga mengatakan hal yang sama. Apa kata mereka? Wahai Abu Thalib, apa kata orang kalau kamu merubah keyakinan nenek moyang? Kamu kok ikut agama keponakanmu? Ya, dianggaplah agama baru atau dianggap juga ajaran sesat versi mereka pada saat itu. Akhirnya Abu Thalib gengsi, dan gengsi itu sebetulnya ya cikal bakal kesombongan. Sombong itu apa artinya? Batarul haq, menolak kebenaran kan. Wa ghamtun nas, meremehkan orang. Akhirnya wafat dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, betapa sedihnya Nabi pada saat itu, lalu mendoakan agar pamannya ini juga diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Nah, boleh nggak Pak? Boleh nggak mendoakan non-muslim agar diampuni dosa-dosanya, dikasih rahmat dan kasih sayang, bahkan kalau perlu masuk surga? Ya. Maka datang firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal ini. Ya. Terkait dengan tidak Islamnya Abu Thalib. Yang bunyinya adalah
tidak memperbolehkan Nabi mendoakan pamannya mendapatkan rahmat dan ampunan. Ya. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman sesudahnya memohonkan ampun kepada orang musyrik sekalipun itu kerabat dekatnya sendiri, walau kanu uli qurba. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita punya kerabat yang belum Islam, bolehkah didoakan? Boleh. Kalau urusan yang didoakan itu adalah masalah hidayah dan masalah keduniaan. Perhatikan, masalah duniawi. Umar bin Khattab, salah satu yang membuat dia masuk Islam adalah karena pengaruh doanya Nabi. Ya. Jadi boleh Bapak Ibu mendoakan siapa orang yang sangat berpengaruh di satu tempat. Yang kalau dia masuk Islam, mudahlah dan gampanglah urusan dakwah di tempat ini. Kalau dia masuk Islam ini, ya, maka gampang urusan. Semua akan dimudahkan. Anggaran-anggaran juga akan lancar. Dakwah di sini kemudian juga akan dipermudah. Wah, akses dana itu lalu kemudian tidak lagi sulit. Nah, boleh. Kita akhirnya mendoakan seperti doa Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, berikan Islam itu punya izzah, punya prestis, punya kekuatan dengan Islamnya salah satu dari dua Umar. Nah, ya, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ya, ternyata Allah takdirkan yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Ya, nah boleh doakan. Boleh juga kita mengunjungi kalau ada kerabat kita non-muslim yang sakit. Seperti Nabi menjelang wafatnya Abu Thalib, dia masih musyrik, didatangi, oleh dikunjungi, didoakan agar dapat hidayah. Pernah ada anak orang Yahudi itu dekat sekali sama Nabi, dekat sekali Pak. Ya. Sampai kemudian dia sakit, ya, didatangi oleh Nabi ke rumahnya. Lalu anak kecil ini ingin meninggal, Pak. Lalu Nabi bilang, mau nggak kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Dia nengok dulu ke abahnya. Seolah-olah minta izin. Diizinkan nggak oleh abah itu. Dan masih anak-anak. Apa kata abahnya? Ati Abul Qasim. Nah, coba. Nggak apa-apa, taati Abul Qasim. Yaitu karena Nabi punya anak namanya Qasim. Abahnya Qasim. Ati Abul Qasim. Mengucapkan kalimat syahadat dia Pak. Di depan abahnya. Ya. Lalu kemudian wafat. Coba. Nah oleh karena itulah betapa mahalnya hidayah itu kan. Ya. Abu Thalib yang sangat dekat bela habis-habisan. Tapi Allah takdirkan sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam ya. Padahal dia adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi. Nabi mendoakan untuk diampuni, ditegur oleh Allah, enggak boleh. Termasuk juga Nabi Ibrahim. Ya. Mahal kan hidayah itu. Ibrahim itu disebut Abu Tauhid. Abahnya Tauhid. Yang dari Ibrahim lah lahir agama-agama yang ada. Kristen, Yahudi, dan Islam. Ya. Tapi apa yang terjadi dengan abahnya? Gak dapat hidayah, Pak. Sampai kemudian, ya, abahnya ini yang justru menjual beli berhala. Ya, jual beli berhala itu abahnya.
Sampai Quran mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah. Ya. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada abahnya Azar, "Bah, kenapa bah patung ini kok kita jadikan Tuhan? Atattakhidhu asnam, ini patung-patung kok dijadikan Tuhan. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Saya berpendapat, ya. Dan apa yang dilakukan oleh abah beserta kaum-kaum ini adalah kesesatan yang amat sangat nyata. Nah, coba. Hidayah mahal. Paman Nabi tidak bisa masuk Islam. Sementara anak Yahudi ada yang masuk Islam. Abahnya Ibrahim tidak bisa mengikuti ajaran anaknya. Padahal anaknya Nabi. Nabi Nuh alaihissalam seorang Nabi, punya istri. Tidak dapat hidayah istrinya sendiri. Nabi Lut. Ya, Nabi Lut Nabi Pak. Istrinya tidak dapat hidayah. Sehingga kemudian diabadikan di dalam Quran. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughni 'anhuma minallahi syai'a wa qila, dikatakan kepada kedua istri ini, masuklah kalian ke dalam neraka. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Ya. Jadi membangkang dia, disebut khianat. Jadi berkhianat istri terhadap suami itu bahasa Quran, bukan berselingkuh, Pak. Wah, ini berkhianat ini dalam keluarga. Khianat istilah Quran itu adalah, ya, dia tidak dapat hidayah. Dia tidak dapat hidayah. Padahal istrinya. Bahkan Kan'an, Pak, anaknya Nabi Nuh. Ya. Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku tersayang, coba. Naik kamu ke atas kapal. Irkam ma'ana. Apa ujar anaknya? Sa'awi ilal jabali yaksimuni minal ma. Saya akan mencari puncak bukit yang akan menyelamatkan aku dari air. Qala ya bunayya la asimal yauma min amrillah. Tidak ada yang bisa selamat anakku sekarang dari azab Allah ini. Tiba-tiba datanglah ombak, fakana minal mughraqin. Jadilah dia orang yang ditenggelamkan. Ya Allah anakku ya Allah. Ya walaupun dia beda agama, tapi tetap saja dia adalah darah daging kan. Darah daging. Sedih juga kan. Kerabat. Ya Allah anakku ya Allah. Apa kata Quran? Innahu waladun, innahu amalun ghairu sholih. Dia enggak soleh. Nah, jadi ukurannya adalah kesolehan itu, ya, ketaatan. Akhirnya tenggelam dia. Nah, Bapak Ibu sekarang saya tanya, gimana proses kita dapat hidayah? Kita dapat dari turunan abah mama kita yang Allah takdirkan muslim, tanpa ada dakwah yang sangat keras, ya kan? Tanpa ada. Seperti dulu itu sampai Nabi mempertahankan Islam ini kan berdarah-darah, berjuang, sampai kemudian juga berperang, dimusuhi, ya, mempertahankan dan menjaga hidayah. Turun ayat juga terkait dengan Abu Thalib yang tidak masuk Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa ngasih hidayah. Man ahbabta, orang yang kamu cintai sendiri.
Walakinnallaha yahdi man yasha. Kan tapi hanya Allah saja yang memberikan hidayah bagi siapapun yang ia kehendaki. Karena itulah diceritakan dalam Quran. Ya. Termasuk nasihat Luqman kepada anaknya. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Boleh jadi orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik. Padahal kamu sudah belajar, kamu sudah tahu itu enggak boleh. Fala tuti'huma, jangan ditaati karena ini urusannya agama. Tapi kalau urusan dunia, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, maka bersahabatlah boleh. Boleh nggak kita bantu secara finansial, kita bawa ke rumah sakit? Boleh. Boleh nggak kita doakan semoga dia sukses urusan dunianya? Boleh. Semoga kamu berhasil. Ya, semoga pekerjaanmu lancar. Boleh. Karena kaitannya masalah dunia. Tapi jangan, ya Allah mudah-mudahan dia masuk surga. Ya, ya Allah berikanlah dia rahmat dan kasih sayang. Nah, itu urusannya lain. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bermohon kepada Allah agar kita ini senantiasa istiqomah berada di dalam keislaman kita ini, dan kemudian Allah menjemput kita sementara kita dalam kondisi muslim. Ya, mahal Pak. Apa nasihat para nabi kepada anak-anaknya? Am kuntum syuhada, kata Quran. Ingatkah tatkala kalian menjadi saksi id hadara Ya'qub al-maut? Tatkala Yakub ingin meninggalkan dunia ini, kematian sudah dekat kepadanya. Id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi. Lalu dia mengumpulkan anak-anaknya, Pak. Banihi. Lalu apa katanya? Madza ta'buduna min ba'di. Anak-anakku sayang, apa yang akan kalian sembah nanti kalau abah sudah enggak ada? Madza ta'buduna min ba'd. Jadi yang harus jadi konsen dan perhatian orang tua, warisan yang perlu dia wariskan kepada anak-anaknya bukan masalah harta saja. Bukan masalah harta. Tapi madza ta'buduna min ba'd. Apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti? Berkata anak-anak, qalu na'budu ilaha, bah, kami akan menyembah Tuhanmu. Wa ilaha abaika, dan Tuhan abah-abah kita, nenek moyang kita, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ilahan wahida, satu Tuhan, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya adalah muslim, ujar anak-anaknya. Nah, oleh karena itulah tugas orang tua adalah meyakinkan sebelum dia wafat bahwa anak-anaknya itu beres masalah agamanya. Dia sudah kumpulkan, kalian komitmen dengan keislaman. Jadi bukan masalah bagi-bagi waris, bagi-bagi wasiat. Ya. Tapi yang penting itu adalah mewariskan iman, mewariskan akidah, mewariskan hidayah ini. Dan inilah yang sangat mahal. Ya, inilah yang sangat mahal. Inilah taruhan orang tua. Dia harus mampu menyelamatkan seluruh keluarganya kan dari siksa api neraka kan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu. Nah. Selamatkan diri, Pak. Kita sebagai orang tua, mampu nggak kita ini selamat diri kita dulu? Anfusakum, dirimu, wa ahlikum, baru keluarga. Ya,
Jadi yakinkan diri kita bahwa insya Allah kita ini selamat dari neraka. Baru keluarga kita dari siksa api neraka. Dan itulah keluarga yang beruntung. Ya. Jadi orang yang rugi itu alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah disebutkan. Ya. Orang-orang yang rugi dia dan keluarganya pada hari kiamat nanti adalah tatkala mereka semuanya masuk ke dalam neraka. Padahal hidup di dunia ini penuh dengan kemewahan. Dan itu bukan menjadi tolak ukur. Tolak ukurnya adalah apakah kita mampu mempertahankan di dalam kehidupan ini, hidayah ini tetap berada di dalam hati kita. Ya, tetap berada di dalam hati-hati kita. Nah, oleh karena itulah Rasul pernah bersabda, hadis dari Abu Hurairah, riwayat Tirmidzi. Ya. Nabi ditanya. Nah, diperhatikan. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannata faqala taqwallah wa husnul khuluq. Nabi ditanya, apa yang paling banyak membuat manusia ini masuk ke dalam surga? Aktsar, paling banyak orang masuk ke dalam surga. Maka Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan perilaku yang baik, akhlak yang baik. Dua ini. Taqwallah wa husnul khuluq. Ini faktor yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam surga. Nah, apa definisi takwa? Takwa itu artinya menjaga jarak. Qi, bahasa Arabnya qi. Qi itu satu orang. Ku, nah tadi kan ku anfusaku. Selamatkan dirimu. Nah, jadi takwa itu berasal dari kata-kata tadi. Qi. Qi atau ku. Jadi kata para ulama, semua orang itu diberi tempat surga atau neraka. Sudah ada surganya, sudah ada nerakanya juga. Karena itulah nanti pada saat orang masuk ke dalam surga, salah satu pekerjaan yang membuat akhirnya mereka merasa betapa luar biasanya surga itu, betapa nikmatnya adalah dia dikasih tahu jalan-jalan pergi ke neraka, Pak, tapi tidak masuk. Karena surga neraka itu transparan. Ya. Jadi penduduk surga dan neraka itu bisa berpanderan, Pak. Bisa ngobrol. Bisa ngobrol. Dan terlihat. Itulah yang Allah sebutkan di dalam surah apa? Al-A'raf. Al-A'raf itu artinya tempat tinggi. Wa bainahuma hijab. Nah, bainahuma antara surga dan neraka itu ada hijab. Jadi berpanderan itu bisa, Pak. Kamu kenapa kok di situ? Kenapa kamu di neraka? Ya. Afidu alaina minal ma, tolong minta banyu. Ya kata orang yang di neraka itu. Coba nanti baca Bapak surah Al-A'raf tuh. Dialog antara penduduk surga dan neraka. Ngobrol mereka. Ya Allah, kami haus. Jar penduduk neraka surga, Allah mengharamkan itu bagi kalian. Gak bisa kami ngasih kalian. Sudah gak boleh ini semuanya. Nah, dialog ini diperhatikan orang yang berada di atas A'raf ini. A'raf itu di puncak. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, kata Quran. Mereka belum masuk ke dalam surga tapi masih kepingin. Jadi ada yang terlambat, Pak. Terlambat dia masuk surga tapi masih menunggu vonis. Dialah disebut dengan orang yang alal a'raf. Ya, mungkin karena amalannya di dunia ini juga suka lambat. Sembahyang terlambat, zakat terlambat, puasa terlambat, semuanya lambat.
Akhirnya lambat juga dia masuk surga. Ya, nah, jadi dia bainahuma hijab, antaranya itu adalah hijab di antara penduduk neraka dan penduduk surga itu transparan. Karena itulah terjadi ya Allah. Nah, oleh karena itulah ya, kebahagiaan penduduk surga itu adalah tatkala dia dikasih tahu, kalau kamu dulu nggak taat di dunia, ini loh tempatmu. Ini tempat. Wah, itulah yang membuat dia merasa bersyukur. Nah, karena itulah arti takwa adalah karena sudah ada tempat kita di sana, maka kita akhirnya menjaga jarak. Anta ja'ala bainaka wa bainan nari wiqayah. Itu definisinya. Engkau menjaga agar dirimu dengan neraka itu makin jauh, makin jauh, makin jauh. Karena ada dia di situ. Lalu di saat engkau menjauh dari neraka itu, kamu melakukan dua hal. Mengerjakan apa saja yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan menjauhi apa saja yang Allah dan Rasulnya katakan tidak. Nah, dua sayap ini. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuh. Apa saja yang datang dari Rasul diambil. Wa manahakum anhu fantahu. Yang kalian dikatakan stop, naha dilarang, stop, jangan kita kerjakan. Ya, jangan kita kerjakan. Perintah-perintah itu mari. Dan sebetulnya ya, perintah itu kita kerjakan sesanggupnya, Pak. Karena ada yang nggak sanggup. Fattaqullaha mastata'tum, kata Quran. Takwamu kepada Allah itu sesanggupmu. Coba kita perhatikan, Pak. Hatta rukun Islam yang kelima pun tidak semua bisa kita kerjakan. Ya. Padahal ini rukun Islam loh. Tiang dia. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Kenapa kita kada tolak haji, Pak? Karena manistata alaihi sabil. Sambil jalan menuju ke sana kita belum istitoah. Mudah-mudahan Arab Saudi punya visi 2030 hajinya itu sampai 5 juta orang. Nah, baru mungkin kuotanya agak longgar. Tapi selama kuota kita 221.000 berat. Kita kawat tulak itu, Pak. Bukan karena kita tidak punya duit. Masalah duit itu mekanismenya bisa saja kan? Ya. Tapi antriannya terlalu panjang. Istitoah kita ini jangan-jangan sedari awal memang sulit untuk disamaratakan. Coba orang baru sukses sekarang, Pak, dia baru punya duit. Dia daftar 35 tahun lagi tulaknya, coba. Umurnya 40. Kan gak sanggup ya, 75 sudah umurnya. Sedangkan istitoah sekarang itu diantaranya adalah wajib periksa kesehatan. Wajib, Pak. Ya. Jadi kalau kita punya masalah dengan kesehatan, waktu mendaftar sudah dijadikan catatan, tolong ini diperbaiki sampai tulak nanti. Ternyata setelah diperiksa waktu mau berangkat, masalah kesehatannya nggak selesai, dicoret, ganti yang lain. Dan siapa orang tua yang nggak sakit? Lansia itu nah, ya kan? Umur 60 ke atas itu kan semuanya banyak penyakit kan. Itu berat lah. Nggak sanggup kita. Apakah kita semuanya sanggup bayar zakat? Jangan-jangan memang kita ini mustahik, Pak. Belum sampai muzaki. Kita justru penerima zakat itu. Berarti kan nggak bisa. Nggak terlaksana ini. Rukun Islam bayar zakat. Tidak semua memang bisa puasa Ramadan full. Ya kan? Gugur juga sebagian kewajibannya. Bahkan dia harus bayar fidyah.
Apakah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat waktu kita masuk Islam? Enggak, karena Islam kita turunan. Orang dulu begitu masuk Islam dibawa kepada Nabi, bersahadat di depan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Salaman orang itu. Berbaiat, dia janji setia. Sekarang nggak ada kita seperti itu. Nah, rukun Islam yang bertahan, yang sama sekali tidak bisa diutak-atik itu tinggal sholat. Ya kan? Sholat, Pak. Dan itulah akhirnya kata Nabi, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Sholat itu perintah kepada bapak, sholat itu perintah kepada anak, ya. Perintahkan anakmu tatkala usia 7 tahun untuk sholat. Nah, perintah 7 tahun itu kira-kira anaknya sudah kawas sembahyang kan? 7 tahun, karena itu bisa diperintah. Berarti bapak ngajari sholatnya usianya kurang lebih 6 tahun. Diajari dulu 6 tahun, begitu 7 tahun bisa disuruh. Kan nggak mungkin besok 7 tahun bapak suruh dia sholat, sementara nggak ada proses mengajar. Ajari dia sebelum usia 7 tahun. Sehingga 7 tahun bisa diperintah. Wadribuhum, boleh dipukul usianya 10 tahun. Coba. Itu ketakwaan yang bisa membuat kita akhirnya jauh kita dari neraka itu. Karena apa yang disebut dengan orang beruntung? Kata Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa yang dijauhkan dari neraka? Nah, itu kan takwa tadi. Wa udkhilal jannah, lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Itu orang yang beruntung. Itu orang beruntung, Pak. Ya. Nah, jadi sekali lagi, takwallah, bertakwalah kepada Allah. Mari kita laksanakan apa saja yang Allah perintahkan kepada kita. Coba kita lihat, Pak, Nabi kita sendiri. Apakah Nabi itu? Nabi bilang begini, ini atqakum, ya kan? Saya orang yang paling takwa. Wa akhsyakum, orang yang paling takut kepada Allah. Padahal kita tahu Nabi itu dijamin surga. Gimana sholat Nabi, Pak? Bengkak kakinya ini. Panjang sekali sholat tahajudnya. Atas nahada ya Rasulullah. Istrinya sendiri sampai bilang, kamu lakukan ini ya Rasulullah sampai kakimu itu bengkak-bengkak. Sementara dosamu itu sudah diampuni. Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura, saya ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur kepadanya. Maka ciri orang yang bersyukur kepada Allah itu sholat. Itu minimalis. Karena Allah sudah ngasih kehidupan ini bagi dirinya. Dan itulah modal kita menghadap Allah. Sholat, sholat, sholat. Sampai Nabi sepekan sebelum wafatnya masih dakwah, Pak. Ummati as-salah. Umatku tolong jaga salat. Umatku tolong jaga salat. Ya. Salat saja yang mampu menyelamatkan kita, Pak. Ya, salat kita. Perhatikan. Ya. Nah, jadi sekali lagi. Wa husnul khuluq. Nah, akhlak yang baik, Pak. Tolong perilaku kita ini diperbaiki. Gimana sih tutur kata kita kepada orang tua? La taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan pernah berkata kasar. Meninggikan suara di hadapan orang tua. Dan jangan mengusir mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan bertutur katalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Tidak cukup baik, Pak. Ngomong sama orang tua tidak cukup baik, kata Quran. Tapi perkataan yang membuat mereka merasa terangkat kemuliaannya. Ya Allah, Abah, Mama, kalau bukan karena engkau saya nggak akan bisa seperti ini. Nah, kan gitu. Memuliakan mereka, terangkat dia. Tidak cukup berkata baik pada orang tua. Ya, perkataan yang karim. Karena itulah karim itu artinya dermawan dalam bahasa Arab. Ya,
Nah, jadi orang tua itu merasa tidak percuma saya jadi abah, tidak percuma saya jadi mama, karena saya berhasil mendidik engkau dengan baik. Lalu engkau bisa bertutur kata dengan baik. Nah, jadi sekali lagi memuliakan. Kita dapat rezeki, kirim ke orang tua, itu namanya memuliakan. Ada karim. Ya, sehingga sering dicontohkan begini, ada abah dan mama punya 2 orang anak. Anaknya satu ini soleh sekali, rajin ke masjid, rajin ibadah. Gak pernah sekali ada maksiatnya, baik selalu, karim. Tapi jarang mampir ke rumah, jarang menelpon nanya kabar abah dan mamanya. Inya beisi duit, kada suah dikirimnya ke abah dan mamanya. Sementara ada yang satu sholatnya biasa-biasa saja, ya paling sholat 5 waktu. Tapi setiap kali dia dapat duit dikirimnya ke abah mamanya. Sekali-kali ditelepon abah, apa kabar bah, apa kabar mama. Kira-kira mana yang lebih memuliakan orang tua? Yang kedua, sekalipun dia tahajudnya juga kurang. Ya kan? Nah, bagaimana caranya? Seperti itulah bagian dari ketakwaan kita dan bagian juga dari akhlak yang baik. Perhatikan, orang itu masuk surga ya karena faktor keimanan yang kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling bagus imannya, paling kuat akidahnya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak, ya. Termasuk tutur kata, Pak. Wa qulu linnasi husna, kata Quran. Berkatalah yang baik kepada siapapun. Nas husna, baik. Pada siapapun kita harus bertutur kata yang baik. Ya. Nah, ditanya lagi Nabi, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhil an-nasan nar faqala al-farju al-famu wal faraj. Apa faktor yang banyak membuat orang masuk ke dalam neraka? Apa jawab Nabi? Mulut, al-fam wal farj, dan kemaluannya. Nah, karena itulah kita perlu jaga mulut ini. Ya, pertama jangan sampai mengkonsumsi hal yang haram masuk mulut lalu masuk ke perut. Tidak ada yang haram, karena kalau ada barang haram, doa kita tertolak. Ya kan? Jangan sampai mulut ini kotor berkata-kata yang kemudian membuat Allah tidak ridho. Dan kemaluan ini dijaga. Nah, kemaluan dijaga berarti jangan zina, jangan LGBT, dan jangan menggauli istri di duburnya. Nah, itu juga bagian dari menjaga kemaluan kita. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan oleh Anas bin Malik tatkala mengatakan kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah doa yang paling sering dibaca oleh Nabi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kehidupan dunia yang baik. Gak ada masalah dunia kita, Pak. Baik semua. Tapi gak cukup. Ya. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat kita juga baik, yaitu masuk surga. Dan masuk surga kita adalah waqina adzabannar. Tidak lewat proses di neraka dulu. Selamatkan kami semuanya dari siksaan neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.